Nah, sebelum kita melanjutkan lagi memulai ibadah kita mau memulainya dengan sebuah lagu yang menyejukkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Lagunya itu adalah Ku Nyanyi Haleluya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, halo adik-adik, masih semangat kan? Kita harus semangat untuk menyembah Tuhan. Nah, hari ini, saat ini kita akan bernyanyi Bangkit Surga Nama Yesus. Dan satu lagi apa Kak? Aku anak raja. Kita bernyanyi sama-sama ya. Harus semangat ya adik-adik. Maju,
Baiklah adik-adik, marilah kita mendengarkan titah Tuhan pada minggu kita hari ini, yaitu titah yang ke-9. Adik-adik pasti ada yang tahu ya, kita sama-sama di dalam titah ke-9. Titah ke-9. Jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan kau berdusta, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata, jelas diketahui kesalahannya. Demikian titah Tuhan. Mari kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Hai adik-adik yang ada di rumah. Halo semuanya, apa kalian baik-baik saja? Pasti dong Kak Sarah, pasti. Nah, pada saat ini ada nggak adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 30 Agustus sekarang? Atau yang di bulan Agustus nih, ada nggak yang sama kayak Kak Sarah, ada nggak yang ulang tahun di bulan ini? Apa cuma Kak Sarah saja? Kayaknya enggak Kak, Bang Petra, Kakak, dan masih banyak lagi adik-adik kami yang ada di rumah pasti merayakan ulang tahun di rumah masing-masing. Buat adik-adik yang ada di rumah yang merayakan ulang tahun di bulan Agustus sekarang, kakak-kakak, guru sekolah minggu dan semuanya mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan di bulan Agustus. Nah, pada tanggal 30 ini Kak Sarah, bulan Agustus kita merayakan apa? Coba tanya dong sama Ya adik-adik adik-adik, di rumah. ada yang tahu nggak kita merayakan apa nih di tanggal 30 Agustus tepatnya di hari Minggu ini? Ada yang tahu? Coba berpikir 1 detik. Ada nggak yang tahu? Kalau nggak ada, Kak Melvi akan kasih tahu sama kita semua perayaan apa di tanggal 30 hari ini. Nah, buat adik-adik yang di rumah catat ya. Kalau enggak buat untuk diingat bahwa tanggal 30 kita merayakan 30 Agustus ini maksudnya kita merayakan ulang tahun GKPI yang berapa? Yang 56 tahun. Yang ke-56 tahun. Nah, buat adik-adik yang di rumah, semoga mari kita mendoakan semoga GKPI semakin maju ke depannya. Mari kita melayani untuk adik-adik yang di rumah, harus melayani mulai dari sekarang ya Kak. Ya, mulai dari sekarang kita harus memajukan GKPI supaya GKPI semakin jaya ke depannya. Oke adik-adik, buat sekarang kita akan memberikan ayat buat hafalan. adik-adik ayat hafalan pada saat ini. Nah, pasti adik-adik di rumah dari minggu-minggu yang lewat ada nggak yang tahu ayat hafalannya? Pasti ada ya untuk hari yang akan datang ya, Kak? Kak. Mudah-mudahan di cepat berlalunya corona ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di gereja ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kakak-kakak akan Kembali menagih. ya janji buat adik-adik untuk menghafal ayat hafalannya, tidak terlalu untuk semuanya ya Kak, yang tahu pokoknya Ada yang diingat gitu. Ada yang diingat. Yang pastinya buat adik-adik yang ada di rumah. Dan pada saat ini Ayat kakak hafalan berdua, kita. Kak Sarah dan Kak Melvi akan membacakan ayat hafalan buat kita. Nah, Tertulis di Efesus 4 ayatnya ayat yang kedua. Nah, Kak Sarah kita bacakan bersama-sama. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal yang saling membantu. Nah, buat adik-adik harus apa Kak Sarah? Harus sabar, saling membantu, Iya. rendah hati, lemah lembut, Dan menunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah. Teringatnya Kak, saling membantu ini sesuai nih sama tema kita hari ini, yaitu bergotong royong. Nah,
Buat adik-adik yang ada di rumah, tetap semangat. Walaupun ada masalah, tetap kita selalu gotong royong masuknya di situ, mendoakan adik-adik yang ada di rumah supaya tetap sehat, semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Amin adik-adik. Amin. Amin ya Kak Saraya. Amin, pasti. Dan untuk hari yang akan datang, mudah-mudahan coronanya cepat berlalu dan kita dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin dan hari Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang di rumah harus semangat menyanyikannya. Kita nyanyikan sedikit-sedikit dalam. Semua harus semangat ya bernyanyi. Bisa sampai bertepuk tangan. Setinggi-tingginya hari, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengapa segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengapa segalanya. Kalau kita nyanyikan ya adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengapa segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengapa segalanya. Shalom bagi anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih ada di rumah. Sekarang kita sampai kepada firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan karena kami semua dalam keadaan sehat. Begitu juga semua anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih ada di rumah. Mereka semua dalam keadaan sehat. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami akan menyampaikannya kepada mereka. Bimbinglah kami Tuhan dan ajarlah kami untuk menyampaikannya, agar anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih berada di rumah dapat mendengarnya dengan penuh sukacita. Terpuji termulialah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Di dalam Galatia 6 ayat 2 demikian bunyinya. Saya akan membacakannya dan anak-anak kami semua yang sekarang masih ada di rumah mendengarkannya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukuman Kristus. Saya baca sekali lagi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu,
Demikianlah kamu memenuhi ruangan Kristus. Yang menjadi tema pada minggu kita saat ini adalah hidup bergotong royong atau hidup bertolong-tolongan. Anak-anak kami yang sekarang masih ada di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Firman Tuhan bagi kita saat ini mengajak kita untuk bergotong royong. Anak-anak kami semua, pernahkah mendengarkan gotong royong? Atau pernahkah kalian mendengarkan kata gotong royong? Ya, saya rasa semua pernah mendengarkan kata gotong royong itu. Dan gotong royong itu, anak-anak kami juga pernah bergotong royong. Contohnya di dalam membersihkan sekolah. Di sekolah ada gotong royong. Jadi kalau disebut dengan gotong royong adalah bekerja secara bersama-sama. Bekerja secara bersama-sama. Bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama. Kita lihatlah dulu. Jika kita bekerja sendiri, tentu kita akan merasa lelah. Tentu kita akan merasa bosan. Tetapi jika kita bekerja dengan bergotong royong, maka segala pekerjaan yang kita kerjakan itu akan cepat selesai. Kita lihat dulu iring-iringan semut. Anak-anak kami sekolah minggu, pernahkah kalian semua melihat iring-iringan semut? Kita lihat semut, kita sering melihat semut. Waktu semut berjalan, mereka beriring-iringan. Dan jika mereka menemukan sesuatu hal, mereka secara bergotong royong untuk mengangkatnya. Kita lihat semut itu kecil. Tetapi sesuatu benda yang lebih besar daripadanya bisa diangkat. Tetapi bagaimana caranya? Mereka mengangkat dengan bergotong royong. Demikian juga anak-anak kami sekolah minggu. Jika ada pekerjaan yang berat, sebaiknya kita kerjakan secara bergotong royong. Kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja bersama-sama itu adalah tolong-menolong. Bekerja secara bersama-sama itu adalah tolong-menolong. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, maukah kalian saling tolong-menolong? Saat ini kita harus bekerja secara tolong-menolong dan bergotong royong. Kita bekerja bergotong royong. Kita tahu sekarang apa yang sedang terjadi melanda dunia. Tahu anak-anak kami akan terjadi melanda dunia saat ini. Jadi kita secara gotong royong ikut berpartisipasi. Kita berjuang secara bergotong royong. Bagaimana caranya? Kita tunduk
kepada segala peraturan-peraturan yang berlaku. Di dalam firman Tuhan, hiduplah secara bergotong royong. Tertulis itu di dalam firman Tuhan tadi yang kami bacakan. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, mari semua kita hidup bergotong royong. Kalau kita lihat di sekitar kita, pernahkah kita melihat orang secara bergotong royong? Iya, pada zaman dahulu orang tua kita sering melakukan dalam mengerjakan sawah secara bergotong royong, secara bergantian. Hari ini di sawah si A, besok di sawah si B. Mereka melakukannya dengan gotong royong. Di rumah pun atau dimanapun, gotong royong ini selalu diperlukan. Waktu beribadah, perlukah gotong royong? Perlu sekali. Untuk apa? Untuk apa anak-anak kami? Kita lihat contoh. Untuk menjaga ketentraman, untuk menjaga agar tidak ada yang ribut. Jika kita dapat menjaga diri, teman yang di samping kita dapat menjaga dirinya agar tidak selalu ribut, maka kita akan tentram. Begitu juga di sekolah, di saat belajar, di saat kita belajar. Jika kita satu kelas mendengarkannya dengan serius, maka kita akan mendapatkannya. Dan jika ada tugas kelompok, kita kerjakan secara berkelompok, secara bersama-sama, maka pekerjaan yang berat itu akan dapat kita selesaikan. Mengerti anak-anak kami sekolah minggu? Ya, saya rasa mengerti. Karena kalian sering kerja kelompok. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, mari turutilah apa kata firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Yang tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jika kita bertolong-tolongan, jika kita hidup bertolong-tolongan, kita memenuhi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Maukah anak-anak kami sekolah minggu memenuhi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini? Supaya kita semua hidup saling bertolong-tolongan, supaya kita mau hidup bergotong royong. Jika anak-anak kami sekolah minggu mau menurutinya, maka anak-anak kami sekolah minggu sudah turut beraktivitas, sudah turut serta hidup bertolong-tolongan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu yang kami sampaikan itu kepada anak-anak kami sekolah minggu yang sekarang masih berada di rumah, menjadi pedoman hidup bagi mereka.
Dan berikan kami kesehatan dan keselamatan juga kekuatan, agar kami Tuhan dapat berjalan dengan kehendak-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu. Amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, nah kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil apa kakak-kakak? Kita bernyanyi. Apa judulnya kakak? Di zona yang membuat Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik. Kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.